Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita rahmat, nikmat, karunia, bahkan hidayah, nikmat iman dan Islam. Allah masih berikan kepada kita. Terutama masih bisanya kita dalam memahami agama itu secara kafah. Dan salam buat Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada sebuah mata kuliah yang muncul di semester 5 program studi Islam itu. Mata kuliahnya adalah fikih mawaris. Kenapa muncul fikih mawaris itu? Karena studi Islam itu akumulasi dari syariah, ada usuluddin, ada bahasa Arab. Ternyata di semester 5 ini ada satu mata kuliah yang disebut dengan fikih mawaris. Dan sebagai kuliah pengantar kita pada saat ini, kita akan melihat sejenak pengertian fikih itu. Dulu di semester 1 kita pernah belajar metodologi studi Islam. Dan kita telah pernah membahas dulu bahagian dari metodologi studi Islam itu ada pembahasnya tentang fikih, ada syariah, ada hukum Islam. Untuk membuka cakrawala berfikir kita saja, kita lihat pengertian fikih itu secara etimologi. Kata fikih itu berasal dari bahasa Arab. Ada faqih, ada yafqahu, ada fiqhan. Yang berarti memahami, mengerti, mendalami sesuatu. Jadi kalau kita pahami, fikih bermakna pemahaman yang mendalam terhadap suatu perkara. Sedangkan kalau kita perhatikan secara terminologi, ulama fikih menjelaskan al-ilmu bi ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasab min adillatihat tafsiliyah. Artinya ilmu tentang hukum-hukum syariat, hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah, atau apa yang dikatakan dengan amaliyah, praktis. Bersifat amaliyah atau praktis yang diperoleh dari dalil yang terperinci. Lalu ada unsur penting dari pengertian fikih itu. Yang pertama, ilmu tentang hukum syarak. Jadi fikih membahas hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas, dan dalil-dalil syarak lainnya. Yang kedua, unsur penting dari pengertian fikih itu, dia bersifat amaliyah atau praktis, berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Siapa yang dikatakan mukallaf adalah orang-orang yang telah dibebankan kewajiban syariat kepadanya. Berarti orang-orang yang sudah baligh berakal. Apa kewajiban bagi mukallaf itu? Orang berakal itu, orang baligh dan berakal itu, melaksanakan sholat, mungkin di situ ada perintah berzakat, mungkin ada jual beli, nikah, dan salah satunya akan termasuk tentang waris. Yang ketiga ada berdasarkan dalil tafsili. Tafsili itu maksudnya dalil yang terperinci.
Nah, setiap hukum memiliki dasar dalil tertentu. Nah, misalnya kewajiban sholat. Nah, mungkin juga nanti kita temukan dalil tentang kewarisan yang akan kita bahas ini. Nah, lalu ada perbedaan fikih dengan syariah. Nah, syariah aturan ilahi yang bersifat tetap dan menyeluruh. Nah, dia aturan dari Allah, sifatnya tetap dan menyeluruh. Nah, sedangkan fikih, fikih ini hasil ijtihad ulama dalam memahami syariah, sehingga bisa berbeda-beda sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Berarti fikih merupakan hasil ijtihad ulama dalam memahami syariah. Sekarang kita lihat pembahasan kita tentang fikih mawaris ini. Pengertian fikih mawaris. Fikih mawaris ternyata dan dipastikan itu merupakan cabang fikih yang membahas aturan waris dalam Islam. Lalu ada mawaris. Ada fikih, ada mawaris. Mawaris ini berasal dari kata al-mirath, yang berarti warisan atau peninggalan. Berarti fikih mawaris itu sebuah pemahaman yang mendalam, memahami tentang mengatur perpindahan harta pewaris kepada ahli waris menurut syariat Islam. Berarti dapat kita pahami di situ. Kenapa ada pembahasan tentang fikih mawaris? Kita akan membagi nantinya harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Kapan harta itu ada? Tentu setelah pewaris ini meninggal dunia. Dalam kata lain, juga disebut fikih mawaris ini dengan ilmu faraid atau ilmu cara membagi warisan atau harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Tapi ada dulu pernah seorang bertanya, dia telah membagi. Ternyata jamaah ini, bapak ini, dia mempunyai rumah, dia juga mempunyai ruko, dia juga mempunyai perkebunan sawit yang sangat luas, dan ada beberapa usaha lainnya. Lalu kata beliau, sebelum saya meninggal, saya akan membagi harta yang banyak ini kepada anak-anak ini, supaya nanti tidak adanya terjadi sebuah pertentangan, perselisihan atau pertengkaran di kemudian hari, kata beliau. Akhirnya beliau kumpulkan, beliau tawari masing-masing anaknya ini, apakah ingin rumah dan tanahnya, apakah ingin ruko dan bangunan di atasnya, atau ingin perkebunan sawit yang luas. Beliau tawari. Akhirnya setelah berembuk, seluruh anak-anak beliau menyetujui itu. Akhirnya seluruh harta itu dibagi habis. Bahkan yang memprihatinkan sekali, kata beliau, saya tinggal hari ini, kata beliau, menumpang dengan rumah yang telah menjadi bahagian dari salah seorang anak, kata beliau. Padahal Islam mengatur tentang harta itu bisa berpindah kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. Baik semuanya, kalau kita lihat di sini, ada dasar hukum, dasar hukum tentang kewarisan dalam Islam itu.
Yang pertama akan kita lihat di pembahasan itu nanti ada Al-Quran surat An-Nisa ya, ayat 7, ada Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, ada Al-Quran surah An-Nisa ayat 12, dan terakhir ada Al-Quran surat An-Nisa ayat 176. Nah, di samping Al-Quran ada hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim beliau sampaikan, berikanlah bahagian warisan kepada yang berhak, kata Rasulullah. Nah, yang ketiga ada ijma' ulama, atau kesepakatan para ulama. Ulama sepakat, hukum waris atau hukum kewarisan itu adalah ketentuan syariat. Sekarang kita lihat, ada rukun waris. Yang pertama al-muwaris. Apa yang dikatakan dengan al-muwaris ini adalah pewaris, orang yang meninggal. Di dalam kewarisan itu dikatakan dengan al-muwaris atau pewaris. Kapan adanya pewaris? Orang yang mempunyai harta itu dia meninggal. Yang kedua ada al-warits. Siapa dikatakan dengan al-waris ini? Ahli waris. Berarti ahli waris yang masih hidup. Pewaris orang yang telah meninggal, ahli waris adalah orang yang masih hidup. Ya. Ada al-maurus. Al-maurus itu adalah harta peninggalan. Mungkin banyak harta peninggalannya, ya, yang masih bisa dibagi, dimanfaatkan oleh ahli warisnya. Mungkin juga tidak ada meninggalkan warisan, ya. Sekarang kita lihat ada syarat mau waris ini. Syaratnya yang pertama pewaris benar-benar telah meninggal. Jadi kita pastikan dulu pewaris yang punya harta ini benar-benar telah meninggal. Mungkin kalau di tempat kita, kalau ada orang yang meninggal, mungkin kita saksikan, kita dengar mungkin di pagi hari itu, mungkin zuhur, mungkin sore hari, ya, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Maka orang akan datang beramai-ramai, ya, ke rumah duka, ya. Kenapa? Ada yang meninggal. Sampai kita mungkin ikut menyelenggarakannya. Mungkin hanya datang ke rumahnya lalu kita sholat berjamaah, ya, melaksanakan sholat jenazah itu, lalu kita antarkan bersama-sama ke kuburannya. Berarti itu dipastikan. Tapi ada orang yang meninggalkan rumahnya bertahun-tahun, tidak ada kabar sama sekali, ya. Tidak ada kejelasan apakah dia telah meninggal atau masih hidup, ya. Berarti yang mempunyai harta ini kita benar-benar pastikan dulu, dia telah meninggal. Yang kedua, syarat waris itu ahli waris masih hidup, ya. Dia menjadi ahli waris, ia akan menguasai harta peninggalan pewaris ini, dan dia masih hidup saat pewaris meninggal. Bukan berarti, ya, dia menjadi ahli waris tapi dia telah meninggal sebelum pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, tidak ada penghalang, ya. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan harta warisan itu. Dilihat di sini ada penghalang waris. Tidak bisa mendapatkan warisan itu atau terhalang untuk mendapatkan harta warisan itu. Yang pertama perbedaan agama, ya. Perbedaan agama. Contoh, ada muslim, ya, ternyata yang akan menjadi pewarisnya adalah non muslim, ya. Berarti penghalang, suatu penghalang perbedaan agama atau keyakinan. Yang kedua yang menghalangi mendapatkan warisan itu adalah kasus pembunuhan, ya. Ahli waris yang akan menguasai harta pewaris itu membunuh pewarisnya. Mungkin kalau dicontohkan ada seorang ayah
Seorang bapak yang mempunyai harta yang banyak, sebuah usaha, ya, mempunyai mungkin bangunan, mungkin sawah dan ladang, mempunyai kendaraan, ya. Lalu ada salah seorang anaknya, nah, membunuh ayahnya. Berarti ini akan menjadi penghalang nantinya untuk mendapatkan warisan dari pewaris ini. Nah, selanjutnya yang menjadi penghalang warisan itu adalah perbudakan. Nah, ini konteks klasik. Nah, hari ini kita tidak melihat lagi adanya perbudakan. Nah, tidak sejenak ada golongan ahli waris. Nah, ada yang pertama ashabul furud. Nah, ini ahli waris dengan bahagian tertentu. Nah, jadi kalau dikatakan nanti ashabul furud, nah, berarti orang-orang yang akan mendapatkan harta warisan itu ahli waris, nah, dan mendapatkan bahagian tertentu. Siapa contohnya? Di situ ada ayah, ada ibu, ada suami, ada istri, ada anak perempuan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada asabah. Nah, asabah ini adalah ahli waris yang mendapatkan sisa, ya. Setelah dibagi sesuai dengan ashabul furud tadi bagian tertentu, kenapa ada asabahnya, sisanya? Nah, ahli waris yang mendapatkan sisa ini contoh, ya. Contoh ada anak laki-laki, ya. Ada saudara laki-laki, ada paman dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, nah, ada bahagian warisan. Nah, ini contoh pokok ini, bahagian warisan. Nah, ashabul furud tadi ada anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, anak perempuan akan mendapatkan 1 bagian. Ada suami, ya, mendapatkan setengah atau 1/4. Ya. Ada istri, nah, mendapatkan 1/4 atau 1/8. Ya. Nah, ternyata bahagian istri di sini lebih kecil, ya, dibandingkan dengan bahagian suami. Nah, ada ayah. Nah, ayah mendapatkan 1/6. Nah, jika ada anak. Lalu ibu, ya, ibu mendapatkan 1/3 atau 1/6. Kalau kita lihat contoh kasus, ya, ada seorang ayah yang meninggal. Nah, lalu meninggalkan istri, ya, 1 anak, lalu anaknya anak laki-laki, nah, lalu 1 anak perempuan. Berarti seseorang yang meninggal tadi, nah, dia meninggalkan istri, 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Maka bahagiannya, nah, Islam mengatur itu. Nah, istri akan mendapatkan 1/8 dari harta yang tinggalkan. Anak laki-laki, nah, berarti ada sisanya 2/3, dan anak perempuan dapatkan sisa juga 1/3. Nah, sekarang ada urgensi. Nah, apa urgensinya fikih mawaris itu? Nah, dia masuk mata kuliah di Fakultas Syariah, dan bahkan hari ini dia masuk di program studi Islam ini. Apa urgensinya fikih mawaris itu? Yang pertama, menjaga keadilan dalam keluarga, ya. Nah, jadi Islam telah memperhitungkan itu semua. Nah, karena ada nanti pewaris itu yang meninggalkan harta yang banyak, ya. Nah, yang banyak, lalu nanti ada dikuasai oleh, nah, anak sulung, ya, atau anak tertua, nah, akan menguasai seluruh harta yang tinggalkan. Apalagi di tanah Minangkabau ini, nah, bahasa Minangnya ado pusako tinggi, ado pusako rendah, ya. Nah, yang pusako tinggi itu, nah, dia akan menjadi warisan, tetapi bukan dibagi sesuai dengan ilmu faraid tadi, ya, warisan Islam, tapi dia diwariskan secara turun temurun, ya. Nah, dari satu generasi ke generasi selanjutnya, ya. Nah, lalu ada namanya pusako rendah. Nah, inilah yang dibagi sesuai dengan ilmu faraid ini. Nah, terwujudnya sebuah rumah tangga, nah, suami dan istri lalu mendapatkan harta bersama, ya. Lalu salah seorang yang meninggal dunia, maka itulah yang dibagi nanti sesuai dengan
ilmu faraid. Nah, apa tujuan urgensinya? Menjaga keadilan dalam keluarga itu. Nah, akhirnya tidak terjadi nanti sebuah pertikaian, permasalahan, ya, mungkin prahara, ya, karena ada harta yang tinggalkan. Jadi Islam menjaga keadilan dalam keluarga. Nah, yang kedua, urgensinya fikih mawaris itu membagi hak sesuai ketentuan Allah. Ya, ada sebuah kasus yang terjadi di Bukit Tinggi waktu itu. Nah, seorang ayah yang meninggalkan harta yang banyak, ya, dan harta itu sangat produktif sekali dikembangkan, ya. Nah, lalu yang menguasai adalah anak tertua di keluarga itu. Nah, lalu adik-adiknya tidak mendapatkan bahagian sama sekali. Nah, berarti harta ini, harta berkembang, dapat dipastikan akan bertambah, ya. Dari warisan pertama didapatkan, diolah, dikembangkan usaha itu. Nah, tetapi anak-anak yang lain tidak mendapatkan bahagiannya, ya. Yang ketiga, urgensi dari fikih mawaris itu menghindari konflik perebutan harta, ya. Nah, jadi ada menjaga keadilan, membagi hak sesuai ketentuan Allah, ya. Lalu menghindari konflik perebutan harta. Nah, mungkin inilah yang dilakukan oleh kasus bapak tadi itu. Dia bagi harta bendanya sebelum dia meninggal. Padahal aturan Islam itu terjadinya kewarisan itu setelah orang yang punya harta itu meninggal dunia, ya. Tapi mungkin bapak tadi berpikir, ya, menghindari konflik perebutan harta yang banyak itu, ya. Yang keempat, ada urgensinya, merupakan ilmu, ya, ilmu yang sangat penting, ya. Bahkan ada menurut hadisnya Rasulullah Muhammad SAW, ilmu faraid itu merupakan setengah dari ilmu, ya. Begitu pentingnya. Lalu kalau lihat di sini, dapat kita pahami ternyata fikih mawaris itu adalah aturan Allah yang wajib ditaati. Bagian waris sudah diatur secara rinci dalam Al-Quran. Sebagai mahasiswa program studi Islam ini, tentu perlu kita menguasai terutama pembagian kewarisan dalam Islam itu. Nanti apa manfaatnya bagi kita menghindari sengketa dari sebuah kewarisan, ya. Baiklah semuanya, itu mungkin pengantar perkuliahan fikih mawaris ini, dan kita tidak bisa bertemu dalam Zoom atau Google Meet, ya, karena saat ini saya mendampingi Bapak Rektor ke Padang dalam rangka mengantarkan salah seorang asesor, ya, yang berangkat hari ini ke bandara. Nah, mungkin kita telah mengetahui semenjak tanggal 18, 19 dan 20 itu ada asesmen lapangan, ya, yang terjadi di program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Lalu ada asesor kita dari Padang Sidempuan, ya, dan ada salah seorangnya dari Palembang, ya. Dan itu makanya saat ini saya tidak bisa masuk di perkuliahan hari ini, dan ini merupakan penguliah pengantar kita, ya. Dan sedangkan silabusnya nanti kita akan kirimkan di grup, ya. Akan kita kirimkan di grup. Setelah itu nanti kita minta kepada Kosma membagi pembahasan itu, ya. Jadi kalau ada pembahasannya 13 di silabus itu, berarti masih ada sisanya ada 5, ya. 5 seperti dulu. Yang 5 itu kita bagi lagi, ya.
kita bagi lagi, mungkin ada yang 2 orang ya. Nah, kalau berlebih lagi, lalu kita persamakan terakhir perkuliahan kita nantinya. Nah, dan perlu saya tekankan lagi, pentingnya makalah itu dibuat ya. Nah, ini mungkin sebagai catatan untuk semester ini ya. Nanti kalau ada yang tidak membuat makalah, tidak mengumpulkan makalah, kita akan tunggu ya. Kita akan tunggu nanti makalah itu dikumpulkan ya. Kalau memang tidak dikumpulkan sampai batas input nilai terakhir, tentu konsekuensinya adalah mengulang nanti di saat mata kuliah itu muncul lagi setahun lagi. Karena kemarin banyak saya perhatikan yang tidak mengumpulkan makalah yang telah disepakati di awal itu. Mungkin ini sebagai catatan juga untuk semester 5 ini. Jadikan makalah itu dalam rangka belajar ya, lebih serius dalam menghadapi nantinya akan menulis skripsi ya. Insyaallah sesuai jadwal juga Ramadan di tahun 2026 itu berarti bulan Februari nanti program studi Islam akan mengikuti KKN ya, kuliah kerja nyata. Nah, itu artinya telah mendekati finish ya, tugas terakhir di S1 ini. Mungkin saja penekanannya. Mohon maaf. Saya akan kirimkan di grup silabusnya tentang fikih mawaris ini. Silakan oleh Kosma dibagi nanti. Yang pertama dulu akan mendapatkan 1 pembahasan untuk 1 orang. Setelah itu ada 1 pembahasan untuk 2 orang ya. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.